akan bahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tapi kita akan fokus ke bilangan berpangkat ini dulu. Ya, baik, kita mulai dari nomor 1. Hasil dari 9 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi minus 6. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi begini, ini pangkatnya harus kalian kalikan dulu aja. Jadi 1/3 kita kalikan minus 6, ketemunya minus 2 ya. Berarti nanti hasilnya 9 pangkat minus 2. Nah, 9 ini juga harus kita buat angka berpangkat juga atau angka yang lebih kecil. Kalian untuk bilangan berpangkat selalu ambil angka-angka prima, seperti angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena ini 9, kita ubah menjadi angka 3. Jadi 9 itu kan 3 pangkat 2. Nah, kita pangkatkan lagi minus 2. Jadi di sini ketemunya 3 pangkat minus 4. Nah, untuk bilangan berpangkat, adik-adik masih ingat nggak? Kalau pangkatnya minus, artinya apa? Artinya posisi 3 ini kita tinggal balik aja. Jadi contoh, misalnya 5 pangkat minus 2. Ini artinya minus 2 itu 1/5 pangkat 2. Jadi posisinya kita balik. Yang tadinya di atas, kalau minus kita jadikan 1/, jadi di bawahnya. Jadi ini sama, berarti 1/3 pangkat 4. Nah, kita hitung. Adik-adik kalau lebih mudah lagi menghitung 3 pangkat 4, itu tinggal kalian tulis aja 3-nya, ada 4 kali kan. 3 kali 3, 9, 3 kali 3 lagi 9, 9 kali 9, 81. Jadi ini hasilnya 1/81. Jadi yang D. Oke, begitu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Hasil dari minus 8 pangkat minus 2 dipangkatkan lagi 5/6. Seperti tadi, karena ini ada pangkat dan pangkat lagi, ini kita harus kalikan. Jadi nanti minus 2, kita kalikan dulu 5/6. Nah, ini kita coret aja, ini 3, jadi ketemunya minus 5/3. Artinya apa? Berarti ini nanti jadi 8 pangkat min 5/3, gitu ya. Kemudian 8-nya ini seperti tadi, kita jadikan bilangan yang lebih kecil, bilangan prima. Karena ini 8, 8 itu kita bisa jadikan angka 2. 8 itu 2 pangkat 3, gitu. Nah, nanti adik-adik juga harus hafalin lebih bagus sih. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 32, dan juga bilangan 3. Itu lebih bagus kalian hafalin. 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 4 81. Udah, kalau 3 sampai 3 pangkat 4 aja sudah cukup saya rasa. Kemudian kita lanjut kembali lagi ke sini. Jadi 2 pangkat 3, nih ya tadi, dipangkatkan lagi minus 5/3. Nah, kita lihat di sini ada pangkat dipangkatkan lagi. Berarti ini artinya harus kita kalikan lagi, ya. Maka kita coba cari di sini. 3 dikali min 5/3. 3-nya habis, artinya min 5. Ini jadi 2 pangkat minus 5. Oh, di sini ada pangkat minus lagi. Artinya apa? Posisinya jadi 1/2. 1/2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? 32. Jadi 1/32. Hasilnya yang D. Itu yang untuk nomor 2. Yang kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini ada 27 pangkat setengah dipangkatkan lagi 2/3. Oke, ini pangkat ketemu pangkat lagi. Kita kalikan dulu. Setengah dikali 2/3. Nah, ini kita bisa coret. Ketemunya 1/3. Nah, berarti 27 ini harus kita jadikan angka prima. Seperti tadi, angkanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ini, karena ini 27, kayak seperti tadi ya, 27 itu 3 pangkat 3. Berarti di sini 27-nya kita masukkan 3 pangkat 3, dipangkatkan lagi 1/3.
Nah, karena ini ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti kita harus kalikan. 3 dikali 1/3. Ini kita coret habis tinggal 1. Artinya 3 pangkat 1. Berapa 3 pangkat 1? 3. Berarti jawabannya yang C. Mudah ya adik-adik. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 ada pangkat dipangkatkan lagi. Kita kalikan dulu. Berarti 2/3 dikali 3/4. Kita coret. Ini juga bisa kita coret. Ini 2. Ya, ini 1 semua ya. Jadi 1/2. Berarti nanti 256 dipangkatkan 1/2. Terus bagaimana ini? Berarti 256-nya ini kita harus jadikan bilangan berpangkat dulu. Seperti tadi ya. Angkanya 2, 3, 5, atau 7. Karena ini 256, ya, kita ambil angka 2 aja. 2 pangkat berapa 256 itu? Kita coba aja. Caranya tinggal kalian susun aja ini angka 2 di sini. Nah, terus kalian coba aja. Ini kan 4, 4, 4 semua kan? 4, 4, 4, 4. Nah, 4 kali 4 biar mudah. 16, 16. 16 kali 16, 256. Nah, ini ketemu nih. Berarti 2 pangkat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 256 bisa kita buat jadi 2 pangkat 8 dipangkatkan lagi setengah. Karena ini pangkat dipangkatkan lagi, ini kita kalikan dulu. 8 dikali setengah, ini ketemunya 4, berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Jadi hasilnya yang B. Oke, kemudian kita ke nomor 5. Oke, ini saya hapus dulu biar lebih bersih di sini. Oke, kita ke nomor 5. 4 pangkat 3/2 dikali 27 pangkat 1/3. Nah, ini agak beda dengan soal yang tadi ya. Kalau yang tadi, angkanya itu hanya ada satu suku begini. Kalau ini ada 2 suku, suku pertama dikali suku kedua, gitu. Jadi yang ini harus kalian sederhanakan dulu, yang ini juga nanti kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan dulu 4. 4 pangkat 3/2. 4 itu bisa kita buat jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 pangkat 3/2 dikali 27 bisa kita jadikan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Hasilnya, nah seperti tadi, ini kita harus kalikan, ini juga dikalikan. Kita coba cari 2 pangkat 2 kali 3/2. Nah ini kita coret 2 pangkat 3, berarti ini hasilnya 2 pangkat 3 dikali 3 kali 1/3, ini tinggal kita coret aja, berarti dikali 3 pangkat 1. 2 pangkat 3 itu 8, 8 dikali 3 berapa? 24. Hasilnya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Ini ada 100 pangkat setengah dikali 32 pangkat 2/5. Nah, di sini ada 2 suku juga adik-adik. Jadi 100 ini kita jadikan bilangan berpangkatnya 10 pangkat 2 aja ya. Kemudian kalau 32 ini kita jadikan 2 pangkat 5. Jadi nanti kita tulis lagi 100-nya jadi 10 pangkat 2. Jangan lupa dikurung biar kalian lebih enak ngitungnya nanti. Dikali 2 pangkat 5 itu ganti dari 32, dipangkatkan lagi 2/5. Oke. Nah, seperti tadi, kalau ini pangkat dipangkatkan lagi kita kalikan, 2 dikali setengah. Nah, ini kita bisa coret. Hasilnya 1, berarti 10 pangkat 1 dikali 2 pangkat 5 dikali 2/5. Nah, ini kita coret juga 2 pangkat 2. Begitu ya, karena ini sama ini coret kan 2 pangkat 2, jadi 10 pangkat 1 itu 10, dikali 2 pangkat 2, 4, hasilnya 40. Jadi yang D. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 7, di sini juga ada 2 suku, 81 dan 9. 81 kita bisa jadikan 3 pangkat pinter, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 1/4 dikali 9. Berapa adik-adik? 3 pangkat? Ya, 3 pangkat 2. Dikali lagi 3/2. Kemudian, nah ini pangkat dipangkatkan lagi juga nih. Kita kalikan aja. 4
4 dikali 1/4. 3 pangkat 1 ya, berarti di sini 3 pangkat 1 nih hilang. 3 pangkat 1 dikali 2 dikalikan 3/2. 3 berarti kan 3 pangkat 3. Nah, kita hitung lagi. Karena di sini bilangan pokoknya sama-sama 3 dan ini perkalian, berarti pangkatnya ini bisa kita jumlahkan. 3 pangkat 1 ditambah 3. 3 pangkat 4. Berapakah 3 pangkat 4? Ya, 81. Jadi hasilnya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Oke, di nomor 8 di sini cuman ada satu ya. Satu suku ini lebih enak. 4-nya tentu saja kita jadikan 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 3/2. Nah, ini kita coret aja, karena ini kan nanti kita kalikan. Jadi 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Nah, ini mudah sekali. Kemudian kita ke nomor 9. Di sini ada 27, ini kita sederhanakan lagi. 3 pangkat? Ya, 3 pangkat 3 dikali 2/3. Nah, ini kita bisa coret. Jadi 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9. Yes. 3 pangkat 2, 9. Kita lanjut lagi. Yang nomor 10 sekarang. Nah, 81. Kita ubah dulu adik-adik. 3 pangkat? Ya, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3/4. Nah, ini kita tinggal kalikan ini. Kita coret aja. 3 pangkat 3. Berapa itu? 27. Jadi yang C. Nah, kita lanjut lagi ya ke nomor 11. Di sini ada 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Karena ini angkanya sudah kecil, jadi kita nggak perlu kecilkan lagi. Hanya kita tinggal ubah aja bentuknya, karena ini pangkat minus. Berarti jadi 1/3 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3. Minusnya hilang, karena ini kita sudah jadikan 1/. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini tinggal kita ubah aja. 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 1/8. Kemudian kita hitung biasa nih, seperti hitung pecahan biasa. Kita samakan dulu penyebutnya. 9 dan 8, penyebutnya adalah 72. Kemudian karena ini, sebentar, ini saya hapus aja. Nah, 9 jadi 72 itu dikali 8 toh. Berarti ini juga dikali 8. Jadi di sini 8 ditambah 8 jadi 72 dikali 9. Atas juga dikali 9. Berarti 8 ditambah 9. 17/72. Hasilnya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 12. Di nomor 12 ada 3 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 3. Sama seperti tadi, kita ubah bentuknya dulu. 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 2 itu 9 ditambah 1/3 pangkat 3, 27. Kita samakan penyebutnya. 9 dan 27 berapa? Kita ambil berapa? 27. Nah, 9 jadi 27, ini dikali 3, berarti yang atas juga dikalikan 3, 1 kali 3, 3, ditambah 27 tetap ya, berarti 1. Hasilnya 4/27, yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Di sini ada 5 pangkat minus 5 dikali 5 pangkat 2. Nah, adik-adik, di atas ini tadi ditambah penjumlahan. Kalau yang di bawah ini perkalian. Dan kalau perkalian, kalau bilangan pokoknya sama, tadi kan kita bisa jumlahkan aja ini pangkatnya. Nah, kita jumlahkan aja. Minus 5 ditambah 2. Berapa? Minus 3, betul. Berarti 5 pangkat min 5 kalau dikali 5 pangkat 2, ini kita jumlahin aja jadi berarti 5 pangkat min 5 ditambah 2. Berarti 5 pangkat min 3. Nah, ini berarti kita harus ubah dulu bentuknya. Jadi 1/5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Nah, 125 ya. Berarti 1/125. Jawabnya yang C. Kita lanjut lagi ke nomor 14. Nomor 14 ini kita lihat di sini pembagian dan perkalian juga. Artinya ini sebenarnya bisa kita sederhanakan, tapi karena bilangan pokoknya beda-beda ini, nggak bisa ya. Nah, jadi gimana?
Jadi ini, 12 ini kita ubah dulu bentuknya jadi 3 dikali 4. Ya kan 12 itu kan 3 kali 4. Nanti kita usahakan agar 12 ini bisa diubah menjadi angka 2 dan 3 gitu. Jadi kita buatnya 3 kali 4 pangkat 6 dibagi, nah sama, 2 pangkat 9. Ini kita tulis lagi aja dulu, 3 pangkat 5. Sama dengan lagi. Nah, adik-adik, di sini kalau ada angka di dalam kurung dan dipangkatkan, nih, dipangkatkan 6, sama-sama dipangkatkan 6, ini bisa kita pecahkan jadi 3 pangkat 6 dikali 4 pangkat 6, gitu bisa. Dibagi 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 5. Terus gimana lagi? Nah, ini 4-nya kita sederhanakan. 3 pangkat 6 dikali 4-nya jadi 2 pangkat 6, gitu ya. Nah, pembagiannya ini adik-adik, biar kalian lebih enak, kita buat pembagiannya begini aja. Jadi 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Nah, kemudian ini kita sederhanakan lagi, karena ini ada perkalian kan. Ini nanti kan pangkat dipangkatkan lagi kan kita kali. Berarti 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Hasilnya berapa? Kita coba lagi. Nah, karena ini pembagian, kalau pembagian bilangan pokoknya sama, itu bisa kita kurangi. Jadi contoh ya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, ini bisa kita kurangi aja. Jadi 2 pangkat 5 kurangi 3. 2 pangkat 2, begitu. Sama kayak ini. Karena ini 2 pangkat 9, di sini 2 pangkat 12, jadinya nanti berarti 2 pangkat 12 kurangi 9 dikali 3 pangkat 6 dikurangi 5. Jadi hasilnya nanti 2 pangkat 12 kurangin 9, 3 ya. 3 dikali 3 pangkat 1. Berarti berapa ini nanti? Berarti kita coba nanti berarti jadinya, oke kita tulis di sini ya adik-adik. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, 8 dikali 3. Hasilnya berapa? 24. Jadi yang A. Itu. Kita lanjut lagi ya adik-adik ke nomor 15. Di sini ada 2 pangkat min 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, ini karena perkalian adik-adik dan di sini bilangan pokoknya sama-sama 2. Ini berarti kita bisa sederhanakan dulu aja. Jadi 2 pangkat min 3 ditambah 5 gitu ya. Tadi kan kalau perkalian pangkatnya ini kita bisa jumlahkan. Dipangkatkan lagi setengah. Ya, karena ini pangkatnya kita jumlahkan, minus 3 ditambah 5 itu 2. Berarti 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi setengah. Kemudian ini kita coret aja karena ini kita kalikan ya. 2 dikali setengah itu kan ini bisa dicoret jadi 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2. Berarti yang D. Kemudian kita ke nomor 16. Nomor 16 ini 64 pangkat 2 per 3. Gampang sekali. Ini kita jadikan bilangan pokok 2 aja. 64 itu 2 pangkat berapa? Nah, ini kalian juga bisa cari pakai begini ya adik-adik. Pakai pohon faktor ya. Kita bagi 2 dulu. 32 bagi 2 lagi, 16 bagi 2 lagi, bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Nah, berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 64 kita bisa tuliskan 2 pangkat 6 pangkat 2 per 3. Nah, ini pangkatnya kita kalikan. 6 dikali 2 per 3. Seperti tadi adalah 4. Jadi ini jadi 2 pangkat 4. Berapa? 16. Jadi yang B. Itu untuk nomor 16. Kemudian kita ke nomor 17. Nah, di nomor 17 ini ada hurufnya juga ini. Tapi sebenarnya mudah adik-adik. Jadi yang angka kita jadikan satu dengan angka, yang huruf dengan huruf. Yang hurufnya sama kita gabungkan jadi satu. Jadi ini kita sederhanakan dulu, yang angka dulu ya. Berarti nanti minus 8 dikali 2. Nah, kita gabungkan aja di sini. Kemudian hurufnya dulu. M-nya. Di sini ada M pangkat 2. Di sini nggak ada. Udah M pangkat 2. Nah, kita tulis aja.
Kemudian N ini di sini ada N pangkat 3 dikali N pangkat 4. Kemudian K-nya cuma ada 1 di sini. Dikali lagi K pangkat 3. Berarti tinggal kita hitung biasa. Min 16 dikali M pangkat 2. Dikali, nah ini karena sama-sama N dan perkalian berarti pangkatnya kita jumlah. Kemudian N pangkat 7 dikali K pangkat 3. Berarti hasilnya min 16 M pangkat 2, N pangkat 7, K pangkat 3. Kita cari di sini, karena di sini K dulu yang ditulis. Berarti K pangkat 3. M, nah ini M-nya pangkat 2, betul. Oh, N-nya di sini pangkat 7 ya. Di sini pangkat 12, berarti salah. Berarti yang B. Begitu. Kemudian kita ke nomor 18. Di nomor 18, di sini ada angka dan huruf lagi. Oke, seperti tadi, yang angka kita jadikan satu dengan angka, yang hurufnya sama P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Kemudian Q-nya pangkat 2. Q-nya ini nggak ada temennya, udah ya. Kemudian R pangkat 3, gitu. Kita sederhanakan 24 P pangkat, nah karena perkalian pangkatnya kita tambah 5, Q pangkat 2, R pangkat 3. Jadi hasilnya yang B. Ini coba kita cek. 24 P pangkat 5, Q pangkat 2, R pangkat 3 ya, betul. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 19. Hasil dari 4 dan 2. Nah, ini perkalian, angkanya berbeda, tapi 4 ini bisa kita jadikan bilangan pokok 2. Oke, 4-nya kita sederhanakan dulu jadi 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi min 3. Untuk apa? Nanti biar sama-sama bilangan pokoknya 2. Jadi di sini 2 pangkat minus 6. Gitu ya. Jadi di sini yang 4 pangkat 3 ini kita ganti dengan 2 pangkat minus 6 dikali 2 pangkat 4. Ini kita kurung karena ini di sini ada kurung. Kemudian dipangkatkan lagi minus 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu karena sekarang bilangan pokoknya kan sudah sama 2, ya kan? Berarti ini pangkatnya kita tambah aja. 2 pangkat min 6 ditambah 4 dipangkatkan minus 2. Hasilnya berapa? 2 pangkat min 6 ditambah 4 itu min 2 ya. Dipangkatkan lagi min 2. Pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali. Jadi hasilnya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Hasilnya yang D. Itu nomor 19. Oke. Kemudian kita ke nomor 20. Ya, 20. Sini kita lihat, oh ini perkalian dan pembagian. Berarti bisa dijadikan satu sebenarnya asal bilangan pokoknya sama. Nah, di sini 4 bisa kita jadikan bilangan pokok 2 kan? 2 pangkat 2 dipangkatkan minus 3. Berarti jadi 2 pangkat minus 6. Begitu? Oke, berarti kita tulis lagi di sini 2 pangkat 9 ya dikali 2. 4 pangkat min 3 ini kita ganti dengan ini kan tadi 2 pangkat min 6 dibagi 2 pangkat 2. Nah, karena ini bilangan pokoknya sudah sama semua, berarti ini pangkat-pangkatnya bisa kita hitung aja langsung. Kalau dikali berarti ditambah, kalau dibagi berarti dikurangi. Berarti nanti 2 pangkat 9 ditambah min 6 dikurangi 2. Oke, berarti 2 pangkat 9 min 6 itu 3 min 2. Berarti 2 pangkat 1. Berapa hasilnya? 2. Yang B. Itu yang nomor 20. Kemudian kita ke nomor 21. Lanjut ya, ke nomor 21. Di sini ada XY pangkat 3 dibagi X pangkat min 1 dan seterusnya nih. Nah, kalau ada begini deh, ini mending yang atas ini kita sederhanakan dulu. Jadi kalau X, Y pangkat 3 pangkat minus 1, ini kan ada 2 unsur nih. Nah, semuanya dipangkatkan minus 1. Jadi ini pangkat minus 1, ini juga pangkat minus 1. Jadi ini nanti hasilnya X pangkat min 1 dikali Y pangkat 3 kali min 1, itu adalah min 3.
Ya, hasilnya yang atas berarti ini. Oke, kita tulis di sini. X pangkat min 1 dikali Y pangkat min 3 dibagi. Nah, yang bawah ini kita juga pangkatkan ke sana. Berarti X pangkat min 1 kali Y pangkat 2. Kalau dipangkatkan 3, itu min 1 kali 3 berarti X pangkat min 3 dikali Y pangkat 2 kali 3, 6. Kita tuliskan X pangkat min 3 dikali Y pangkat 6. Gitu ya. Hasilnya berapa? Di sini kita tinggal hitung. Nah, karena ini pembagian, dan kalau bilangan pokoknya sama-sama X dan ini sama-sama Y, berarti kita bisa kurangin aja pangkatnya. Tadi kalau dibagi kan kita kurangi. Hasilnya nanti berarti X pangkat min 1 min 3. Min 1 dikurangi min 3 gitu ya. Kali Y pangkat min 3 dikurangi 6. Kita tinggal sederhanakan. X pangkat, nah hati-hati di sini min berarti jadi plus. Min 1 ditambah 3. Berapa? 2 ya. Dikali Y pangkat min 3 min 6 min 9. Jadi X pangkat 2 dikali Y pangkat min 9 hasilnya yang A. Begitu. Kita lanjut ke nomor 22. Oke, di nomor 22 di sini juga sama. Ada dua suku ini dan ini. Karena ini dibagi, Dek, berarti ini kita sederhanakan dahulu saja. Oke, kita sederhanakan dahulu, itu berarti nanti X pangkat 3 dikurangi, ya ini karena X dan X ya sama-sama, kita tinggal kurangi pangkatnya aja. Dikali Y pangkat 6 dikurangi min 3, begitu. Berarti X pangkat min 1 dikali Y pangkat, 9 ya. 6 ditambah 3, kan ini plus. Jadinya ini plus kan, jadi 9. Nah, oke. Kita tuliskan dulu di sini. Ini nanti berarti jadinya X pangkat min 1 kali Y pangkat 9 dibagi, gitu ya. Dan kita cari yang ini. Yang ini berarti X pangkat 7 dikurangi 1 dikali Y pangkat 1 dikurangi min 4. Hati-hati ini nanti jadinya plus. Berarti X pangkat 6 dikali Y pangkat 5. Oke, kita tuliskan di sini. Berarti dibagi X pangkat 6 dikali Y pangkat 5. Begitu. Oke, sama seperti yang tadi kita hitung. Kalau ini X dan X dibagi, ini kita bisa langsung kurangi aja. Berarti X pangkat min 1 dikurangi 6. Gitu ya. Dikali, atau benar. Kalian mungkin bingung di sini ya. Oke, kita ubah bentuknya dulu aja biar lebih mudah. Tadi kalau pembagian, itu kan bisa kita tuliskan begini. Y pangkat 9 dibagi, bisa, nggak apa-apa, sama aja. Jadi, kali ini bisa kalian tuliskan dengan per. Ini 9, gitu ya. Nah, ini lebih enak. Jadi, X dengan X ini kita jadikan satu karena pembagian, ini kita tinggal kurangi min 1, min 6, dikali Y pangkat 9, min 5. X pangkat min 7, dikali Y pangkat 4. Kita cari di sini, jawabannya adalah C. Oke, begitu adik-adik. Jadi untuk bilangan berpangkat, 22 soal sudah kita kerjakan. Silahkan dipelajari lagi.